Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kahar, santri Yogyakarta Murtal Mutahari. Saya mencoba menjelaskan tentang tema yakni jiwa manusia dalam perspektif teologi persepsi. Artinya bagaimana jiwa manusia dalam perspektif teologi persepsi di sini. Itu yang pertama. Kemudian posisi jiwa dalam manusia itu seperti apa dalam perspektif teologi persepsi. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam teologi persepsi itu sebagai metodologi untuk melihat tujuan ke depannya. Artinya kita berangkat dari teologi persepsi untuk melihat ke depannya, yakni jiwa. Dari kerangka teologi persepsi ini berangkat dari persepsi indrawi, imajinasi, dan akal, yang dimana tiga persepsi ini memiliki gradasi, masing-masing memiliki gradasi. Berbicara tentang persepsi indrawi, hubungannya dengan alam. Sedangkan berbicara tentang imajinasi, hubungannya dengan bentuk yang dikonstruksi dari alam. Kemudian persepsi akal itu bukan bentuk dan bukan material. Artinya pada persepsi akal ini sebagai hal yang tertinggi dalam persepsi. Jadi jiwa manusia akan cenderung melihat orientasi ketika dalam perspektif teologi, karena teologi di sini sebagai metodologi untuk melihat jiwa ke depannya, yakni jiwa ini sebagai sebagai objektif dan subjektif. Mengapa objektif dan subjektif? Bukankah jiwa ini hanya sebagai subjektif? Kenapa saya katakan sebagai subjektif? Jiwa ini sebagai subjektif dan ada sisi objektifnya, karena posisi jiwa yang subjektif hubungannya dengan imajinasi dan indrawi. Sedangkan jiwa yang objektif itu hubungannya dengan akal, yang dimana jiwa yang subjektif, indrawi dan imajinasi, dan jiwa yang objektif hubungannya dengan akal, yang dimana tiga persepsi ini sama dalam bentuk persepsi, hanya saja gradasinya yang berbeda, tapi jiwa yang objektif yang dimaksud di sini hubungannya dengan akal dalam bentuk perbuatan. Nah, dalam perbuatan ini setiap manusia masing-masing memiliki gradasi. Masing-masing memiliki ketika bertindak, ada yang sadar dalam kebersihan, ada yang hanya sadar di sini kan dalam bentuk perbuatan yang dimaksud dengan sadar. Nah, jiwa dalam diri manusia itu posisinya seperti apa? Kalaupun jiwa memiliki gradasi, artinya bahwa bagaimana melihat posisi jiwa dalam manusia. Pertanyaan kedua tadi. Nah, posisi jiwa dalam manusia di sini sebagai potensi, yang dimana potensi ini dalam setiap diri manusia dia gradasinya sama, hanya yang menjadi perbedaannya ketika potensi ini aktual dalam bentuk perbuatan berbeda dalam bentuk aktualnya. Itu yang membedakan antara dia membedakan gradasi jiwa dalam diri manusia ini hanya pada aktualnya dalam bentuk perbuatan. Kemudian
iya, misalnya secara individu setiap manusia, setiap jiwa manusia memiliki tingkatan-tingkatan kan. Setiap manusia memiliki kesadaran masing-masing. Ada yang sadar terhadap kebersihan misalnya, bahwa kebersihan itu sehat. Dia pahami bahwa kebersihan itu sehat. Tapi kesadarannya yang dimaksud dalam bentuk jiwa di sini, dalam bentuk apa? Jiwa dalam bentuk perbuatan itu sebagai apa? Jiwa yang menyemai, jiwa yang menyemai perbuatan itu. Pada akhirnya nanti bahwa semua jiwa yang bertindak dalam bentuk perbuatan yang objektif. Jadi pada akhirnya nanti semua jiwa bertindak melalui akal dalam bentuk perbuatan, sehingga jiwa bisa mencegah dari perbuatan yang mungkar, yakni kejahatan, dan mengafirmasi perbuatan amar ma'ruf, yakni kebaikan. Artinya bahwa jiwa tidak lagi melakukan perbuatan kemungkaran dengan dasar, dengan metodologi persepsi ini, yakni persepsi intrawi, imajinasi, dan akal. Nah, sehingga saya dapat simpulkan bahwa jiwa pada akhirnya di sini nanti dalam perspektif teologi bisa kita katakan sebagai apa? Sebagai perbuatan yang objektif melalui dalam bentuk perbuatan. Jadi melalui akal dalam bentuk perbuatan, ia akan sampai kepada tujuannya. Pertanyaannya, tujuan jiwa ini apa? Tujuan jiwa ini apa? Kalaupun teleologi persepsi sebagai metodologi, lantas tujuan jiwa ini mau dibawa kemana? Nah, itu kan menjadi problem. Apa tujuan jiwa ini? Apa tujuan perjalanan ini? Apa tujuan kita belajar teologi persepsi? Nah, dalam teologi persepsi kan berbicara tentang tujuan, yang dimana tujuan yang ingin kita capai di sini adalah kesempurnaan. Jadi jiwa manusia dalam perspektif teologi akan sampai kepada tujuannya, yakni kesempurnaan. Nah, jiwa ini akan sampai kesempurnaan melalui metodologi teologi persepsi. Kedua, melalui yang kedua melalui amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana tidak ada lagi keburukan yang dilakukan, hanya kebaikan. Dan pada akhirnya jiwa menyaksikan, jiwa mukasyafah apa yang ingin diperbuat melalui 3 tingkatan persepsi. Jadi berdasarkan kesimpulan, berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, bahwa kata kuncinya di sini teologi dalam pandangan jiwa dalam jiwa manusia dalam persepsi teologi itu satu, teologi sebagai metodologi untuk sampai kepada jiwa, yakni subjektif dan objektif. Yang subjektif dan objektif, di mana objektif akal, subjektif indera dan imajinasi, yang pada kesatuannya semua persepsi. Yang kedua, jiwa memiliki gradasi secara aktual tapi secara potensi sama. Yang ketiga, jiwa dalam posisi manusia itu sebagai potensi. Dan pada akhirnya nanti potensi jiwa ini akan semua tindakannya objektif melalui akal dalam bentuk perbuatan hingga sampai kepada tujuannya, yakni kesempurnaan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.